Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa asharihi wa ansarihi wa asya'ihi wa atba'ihi bihi ila yaumil qiyamah wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din ومقلد في الدنيا وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روحه وإلى أرواح جميع مشايخنا متصلين النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الكريم أن الله يتغشاهم بالرحمة والفرح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تستفتح الكتب إلا بحمده ولا تستمنح النعم إلا بواسطة كرمه ورفده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله شهادة تدخلنا في زمرة أخيار عباده. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين من بعده. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. أما بعد وقد قال الله تعالى في كتاب من أصدق القائلين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم Inna amamakum aqabatun la yujawizuha al-musaqqalun min adh-dhunub illa bimasyaqqatin 'azimah wa tilkal aqabatu ma ba'dal mauti minasyada'idi minal qabri wal hasyri wal wuqub baina yadillahi ta'ala fil mahsyari wal hisab. Al-hadits. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa wa ballagha Rasulul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabiy was-sahbi wal ali amma ba'd. Para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami' Sami Banar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat kembali bersama-sama di malam hari ini mengadakan majlis ta'lim setelah salat fardu maghrib. Sambil kita menantikan salat fardu isya, kita berazam atau bercita-cita untuk melaksanakan isya berjamaah. Lalu kita sekarang beriktikaf sambil mengadakan majlis ta'lim. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita diberikan Allah Ta'ala amal-amal saleh yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Imam Al-Qushairi Quddisa Sirruh berkata, mengomentari ayat Al-Quran dalam suratul Hijr ayat 45, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan berada pada taman-taman surga dan mata air yang jernih. Ini kata beliau adalah Allah menyediakan bagi mereka derajat yang tinggi di negeri akhirat kelak. Lalu bagaimana orang yang merasakan dirinya tidak bertakwa? Maka mereka merasa tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada sang Nabi, sampaikanlah kabar kepada hamba-hambaku walaupun mereka itu suka melakukan maksiat, kalau mereka benar-benar ingin bertaubat, bahwa aku adalah zat yang pemberi ampun
dan pengasih penyayang. Selain aku membalas kebaikan hamba-hambaku yang bertakwa, aku pun, kata Allah Ta'ala, siap mengampuni hamba-hambaku yang maksiat. Rasulullah SAW bersabda pada suatu hadis bahwasanya seseorang telah divonis masuk neraka ketika orang itu berada sudah di sepertiga perjalanannya. Sepertiga perjalanan telah dia jalani untuk menuju ke neraka. Dia pun menoleh. Di kita palingas kalau ada malaikat nama hiau, ada malaikat mahiau, terus jalan sampai separuh jalan sudah palingas pulang, ada hiau orang juga. Ketika sampai 2/3 jalan, ternyata dia tidak sia-sia paningau menoleh, ada nama hiau. Pesannya apa? Bulikakan orang itu kasih nih ke tempat persidangan ini, bulikakan. Nah, mungkin malaikat menghiau. Akhirnya ada malaikat yang lain membawakan, bulikakan pulang sampai ke tempat di mana dia divonis masuk neraka. Lalu malaikat menanyai, kenapa ikam palingas sepertiga perjalanan, separuh perjalanan, kenapa ikam palingas sampai 2/3 perjalananmu sudah menuju ke neraka? Kenapa ikam palingas? Lalu dia menjawab, ya Allah, ya Tuhanku, ketika aku sampai sepertiga perjalanan, aku ingat engkau pernah berfirman. Kira-kira ini orang berilmu lah. Nah, ingat lawan Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi ayat 58. Ingat ulun ya Allah dengan firman pian dalam Al-Quran, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, Tuhanmu lah yang mempunyai sifat pengampunan dan mempunyai sifat kasih sayang. Tuhanmu selalu mengampuni, Tuhanmu selalu memaafi dan punya sifat kasih sayang. Maka aku beranggapan semoga engkau ya Allah dapat mengampuni aku walaupun aku telah salah. Palingas saya, tapi orang ada menghiau. Jalan lagi sampai separuh perjalanan, ulun ingat pulang ya Allah firman pian dalam surah Ali Imran ayat 135, wa man yaghfirud dzunuba illallah, tidak ada yang sanggup mengampuni dosa hanyalah Allah. Bila Allah ampuni, biar kayak apa genalnya parai sanyaannya dosa tadi kada ada artinya lagi. Jadi jika sagana-gana dosa nak kayak kapal, maka keampunan Allah nang kaya lautan. Nah, kada ada kapal gena pada lautannya lah, kada ada sejarahnya kapal gena pada lautan. Nah, artinya sagana-gana kapal pasti kalah lawan lautan. Begitulah sagana-gana dosa hamba pasti tenggelam di dalam keampunan Tuhan, asalkan hambanya bujur-bujur minta ampun. Lalu aku beranggapan semoga engkau ya Allah mengampuni dosaku, tetapi tidak ada malaikat yang memanggil aku. Ketika aku sampai 2/3 perjalanan, aku ingat lagi terhadap firman-Mu dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Sampaikan wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, mereka telah melumuri diri mereka dengan dosa hingga pantas mendapatkan kemurkaan Allah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Nah, maka kau bertambah-tambah semangat ya Allah, keinginan agar engkau mengampuniku. Ternyata tidak sia-sia prasangkaku. Maka Allah Ta'ala menimpali kepada hamba, silahkan engkau pergi ke surga karena dosa-dosamu telah kau ampuni. Nah, jadi pengharapan yang luar biasa ini, walaupun sudah dalam keadaan genting, suasana yang tidak ada harapan lagi, ternyata kepada hamba yang punya harapan yang besar kepada Tuhannya, tidak sangka jahat kepada Tuhannya, dia mendapat keampunan. Nah, begitulah sehingga kata ulama, kalau kita ini aktif akal kita, pasti kita akan selalu minta kepada Allah agar diampuni dosa. Kita akan menangis karena takut kepada Allah. Kita mengaku banyak kesalahan kepada Allah, bertaubat kepada Allah, karena Allah Ta'ala itu siap menerima taubat hamba, tidak akan dikembalikan atau ditolak dalam keadaan sia-sia atau
sengsara. Ada suatu cerita orang yang saleh telah wafat. Setelah itu ada yang bermimpi lalu bertanya, kata kaya apa pian wahai orang nang baik, dikenal orang tadi cangkal beribadah, cangkal menghadiri majelis taklim di dunia, kaya pakai dan pian wah ini wahai patuan. Ujar sidin, najautu ba'da kulli jahdin, lapah benar aku di dalam kubur tapi aku selamat. Pokoknya lapah benar di dalam kubur tapi aku selamat saja. Nah, pagerang rahasianya pian jadi selamat. Nah, pada orang tua ibadah detak cangkal nuntut ilmu, sakanya lapah jadi kubur selamat akhirnya. Napa rahasianya pian jadi selamat? Karena aku di dunia rancak menangis atau pernah menangis karena takut kepada Allah, dan aku sering minta ampun kepada Allah. Nah, jadi istighfar kita kada sia-sia. Di dunia kita istighfar kepada Allah Ta'ala kada sia-sia itu. Nabi sendiri beristighfar lebih daripada 70 atau 100 setiap harinya. Nah, maka kita sebagai umatnya jangan pangulir untuk beristighfar. Seperti kita di pagi hari baca subuh, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, astaghfirullah. Nah, itu kan subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, astaghfirullah. Itu akan bagus amalan tuh tiap baca subuh 100 kali. Berarti istighfarnya kan tasbihnya 100, istighfarnya 100. Fadilatnya akan dimurahkan rezeki lahir batin. Rezeki lahir batin dilancarkan Tuhan. Rezeki lahir, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, itu rezeki lahir. Rezeki batin apa? Diberikan Allah ilmu yang bermanfaat, diberikan Allah Ta'ala amal saleh yang diterima, dan diberikan Allah Ta'ala hati yang bahagia kepada Allah atau keimanan meningkat. Nah, itu rezeki batin katanya. Artinya amalan itu sangat bermanfaat sekali, sangat besar sekali fadilatnya. Rugi kalau kita ada mengamalkan. Imbas subuh 100 kali jangan tertinggal. Subhanallah bihamdih, subhanallah azim, astaghfirullah. Pasangannya la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. 100 tambahi Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Jangan sadiqul wa'dul amin beri supan nongane bacaan sadiqul wa'dul amin beri supan. Sadiqul wa'dil amin. Ya, itu pasangannya. Nah, juga pada ingin toh orang itu akan diberikan Allah Ta'ala nyaman di dalam kubur. Nah, lapang di dalam kubur karena bahagia dalam kubur. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin tadi. Nah, itu fadilatnya juga. Imbas semua subuh. Kalau sampai baca imbas semua subuh aja. Imbah isyarak, imbah duha. Karena sampai baca juga aja. Imbah sama yang juhur. Disebut juga aja. Nah, isok aja pulang bahasa lawan. Paknya imbah sama juhur aja kan. Bolehnya toh, tak undur-undurnya imbah sama juhur terakhir waktunya itu. Ya, kata lapas juga tak isok aja lah. Punya hendaknya baca imbah asar atau apa mangqadha kan kalau sudah lazim mengamalkan. Nah, itu. Nah, jadi kita tuh amalan-amalan tuh jangan ikut main-main noneh. Jangan sia-sia amalan tuh. Untuknya aku aja bilang beliuran baca aja kan dari fadilatnya belum lagi kayak dalam kubur merasa tuh aneh orang jangan istighfar hanya tertinggal di kubur noneh untuknya benar. Selamat dia akhirnya juga. Apa amalannya aja? Suah menangis karena takutan kepada Allah dan terancak beristighfar. Nah, tarasa karena di kubur amalan tuh manfaat. Di dunia ini rami pandir pada amalan. Nah, maya pak pandir 2 jam tahan hal pandir beramalan hanya 3 kali tasbih mengatik larut deh. Ya ada kawai ini kita nih anak gudaan ganda panglah. Nah, jadi dilawan-lawan lah gudaan tuh kan yang sampai kita pangulir beramalan. Ya guru sekumpul muntong tuh rancak dua pandiran makhluk sidin. Allah Ta'ala pernah dipandiri kan guru sekumpul kayak itu sidin. Artinya kan kita pandiran manusia macam-macam dah. Bila kita beramalan itu kita pandir Allah Ta'ala hukumnya. Munya kawa kita ingat bagus lagi kan. Munya kadingin muntong barang kalau bacaan daripada muntong pandiran kada baik, daripada muntong pandiran sia-sia. Ada aja tujuan seharian tuh beramalan kan, baca zikir dah. Nah, itu.
Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana adkhul jannata bi amali illa bi rahmatillahi ta'ala. Ini orang duduk di hakikat supaya jangan ungah kalau banyak isi amalan. Tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat masuk surga dengan mengandalkan amalannya. Supaya asa banyak isi amalan, mulai bong guring pe guring be amalan pulang. Sambung menyambung amalan, mulai bong guring pe guring be amalan taros. Itu jan Nabi kada menjamin amalan masuk surga. Tidak pula amalan itu dapat mengamankan dia daripada siksa neraka. Artinya masa surga neraka tasara Allah Ta'ala. Aku pun ya Nabi sebagai Rasulullah, sebagai hamba Allah atau kekasih Allah, tidak bisa masuk surga dengan mengandalkan amalku. Padahal siapa nang kawa menyamai ampun Nabi? Nabi itu paling sempurna sudah amalan sidin. Nah, nang pahala nang bilang nang sealaman none Nabi itu isi pahala sudah, pembanyaknya penyugihnya pahala sudah Nabi itu. Ujar Nabi, aku kada kaum surga juga mengandalkan amalanku. Kenapa Nabi jadi Nabi padahal banyak paling sugih pahala? Karena umat sadunia ini beramal apa aja Nabi dapat pahalanya. Karena sidin asal muasal malajari. Maulah kada tak sidin pahalanya, amal jariyahnya. Nah, apa ngaran itu persennya? Ternyata aku pun ya Nabi tidak bisa masuk surga dengan mengandalkan amalku, kecuali kalau Allah sayang kepadaku. Itulah yang diharap sebagai modal masuk surga. Artinya siapa masuk surga itu adalah orang yang dapat rahmat Allah Ta'ala. Amun kada dapat rahmat Allah Ta'ala kada masuk surga. Cuma kayak ini pulang kisahnya, duduk di syariat pulang, itu hakikat ngarannya lah, itu hakikat ngarannya. Masuk surga masuk neraka tasara Allah Ta'ala, itu hakikat ngarannya. Demo hakikat tunggal, karena jadi ilmu sabuko. Sabukonya bisa ilmu kan, orang ilmu itu lengkap-lengkap, yang sabuko bisa ilmu. Napa pasangannya hakikat syariat. Nah, syariatnya napa? Kada kawa dapat rahmat kecuali dengan berusaha. Usaha untuk mendapatkan rahmat adalah amal ibadat. Nah, jadi kita bila beramal terus sabutingnya niatnya penting. Kenapa cangkah berjamaah? Kenapa cangkah di majlis taklim? Kenapa cangkah ibadah? Supaya Allah maras dan aku. Itu aja judulnya. Supaya Allah Ta'ala maras dan aku, judulnya. Membacang lebih pahala, gini pahalanya harat gitu guru, gini pahala pasti garang dapat. Kalau kok luput bacaannya lo kan luput gawiannya, pas kada dapat pahala. Tapi kalau Tuhan sayang, nah walaupun luput gawian, kita sudah bujur-bujur udah berusaha sudah sedapat mungkin. Nah Tuhan panas, maka dengan marasnya Allah itulah yang kita harapkan dapat surga. Nah itu. Nah tapi jangan sampai kita duduk di hakikat lalu menyepelekan lawan syariat. Jadi jar kita ini beramal kadakah menjadi surga tuh, neraka tuh. Nah membimuar kayak ini kan pandiri kayak inilah. Lalu kada beramal lagi salah gini. Ilmu sabuko ngarannya. Pandiran kan mahapak orang beribadah, boleh kayak itu. Bujur tapi mahapak kepada syariat, boleh. Amunnya pandir naka itu kada mahapak syariat, orangnya mulai bangun guring, apa guring, ibadah tarusa, ucap salahnya kita nijar tasara Allah Ta'ala aja surga nak ada neraka tapi orangnya mulai bangun guring, apa guring pulang biasa ibadah tarus itu bujur aja pandir itu kannya supaya jangan ungahnya. Tapi kalau mahapak lawan amalan lahiriah pandir naka ini, nah kada mau nek ini duduk di hakikat tapi kada memakai syariat. Jadi orang pandir kayak ini tuhuk di beramal lalu penyerahan ke Allah Ta'ala. Ya Allah, ulun ni beramal kada ada artinya. Ujar ulama apa? Ya Rabbi ma makna amal. Wahai Tuhanku, kami ini kada bisa amal karena amal kami ini tasarapian, betapian tarima kada. Mun misalnya kami beramal juga belum tentu bujur. Luarnya kadang-kadang pikirnya kada bujur lagi. Kita kan untuk ilmu pikir kayak pas pesah amal ibadah tak ada aturannya kita kan. Nah, beramal tak pikir. Contohnya kita salat berjamaah. Salat berjamaah ini kita dapat satu rakaat
apabila imam rokok kita pas bimbing imam rokok, kita datang wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar. Kalau orang nak cepat usali gak ada baca lagi, pokoknya Allah akbar cepat, Allah akbar dapat. Aku sembahyang fardu isya 4 rakaat dengan imam Allah taala, dapat sudah niat langsung turun. Tadi kita Allah akbar, saat Allah akbar aja Allah akbar nang takbir ihramnya, turun tuh ada suara lagi. Supaya dapat rokok 1 detik bersama imam, dapat 1 rakaat dengan cara mendapati imam rokok 1 detik. Jadi pak hadis Allah akbar cap dapat 1 detik ya tapi imam rokok 1 detik dapat. Sami Allah hamidah 1 rakaat ditanggung oleh imam. Nah itu hukum masbuk. Tapi kalau pak hadis Allahu akbar Allah sami Allah hamidah tasulisih, imam naik seorang turun parai ada dapat 1 rakaat, imbah salam tambah 1 rakaat, itu hukum masbuk. Nah mudahan kita mengerti, kita ini kan ahli berjamaah yang sampai kita ada mengerti hukum masbuk ini. Nah kita ini ahli sembahyang berjamaah, jadi kayak itu caranya supaya dapat 1 rakaat, maka Fatihah ditanggung imam. Nih jadi kita tuh bila sudah tapalipit jangan lagi macam-macam. Nih imam saparuh waduha sudah wa ammas sa'ila fala tanhar, seayat lagi Allah akbar, baca bismillah aja pian, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah alamin, Allahu akbar, jangan lagi tidak tosakan, turun aja tinggalkan Fatihah, imam menanggung sudah. Asal kita imbah Allah akbar langsung baca bismillah. Bila imbah Allah akbar baca Allah akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanahu wa ta'ala 3 ayat berarti kita menapalih lo. Hanya kita rukuk boleh. Apakah kita ditanggung imam? Apakah boleh tasulisih? Nah ada pulang pandirinya itu ada berpikirnya ulun kadang mengisahkan lo. Kalau kita salah jadi solusinya kayak itu aja. Pokoknya bila tapalipit sudah kita tadudi sudah para dia mau merokok, jangan lagi membaca sunat, langsung baca basmalah aja, imbah Allah akbar, bila sampai baca basmalah, bila kada Allah akbar langsung turun, karena Fatihah kita ditanggung oleh imam, dapat 1 rakaat. Bila kita pas bila tasulisih hilang 1 rakaat, itu tidak kita juga kan, karena bimbah salam tambahi 1 rakaat, kadang alih kada. Jangan juga takutan bener laku masbuk mempara pas buka kalau kan masuk lawang buka bisa aja kulit pisang tuh pulang kan tantak tuh berurut tuh pulang kan apa licok atau apa kita silaho buka tak kau takutan nih langsung rakaat tuh kan dapat juga 1 rakaat tinggal orang tayat akhir gak sudah kan 4 rakaat menambah penting berjamaah kan ini apa ketakutan bisa 1 rakaat bilang Allah ngus-ngusan lagi dihindak bilang kada karuan lagi jentong kan takutan dengan 1 rakaat mengapung. Nah jadi kita akan disuruh kayak itu santai aja lo kan siapa tak tinggal bayari kan. Nah kayak itu masalah masbuk. Nah itu fikihnya ngarannya. Kadang kita fikihnya gitu misalnya kata salah kayak apa sama ibadah kita nih, masalah najis, masalah wudu kayak apa kita cara benar. Busiah kita ada yang salah, ada mengerti. Iya ada di kitab yang umur 70 tahun sakanya apa tiap kali wudu kada pernah menyapu kepala. Ada di kitab tuh, ada yang kitab Fawaidul Mukhtarah ngarannya 70 umur ya 70-an lansia sudah kan, sekalinya setiap kali wudu kada pernah menyapu kepala. Kenapa jurang pian wudu kada menyapu kepala? Asalku sunat ya, astagfirullah hansiannya kayak apa nih awamnya bener manusia nih masalah wudu aja salah, maka orang nih 70 tahun kada sah sembahyangnya. Kayak apa nyapu kepala sunat nyapu kepala kan ada pian tetamu kayak itu di kitab tuh manusia saking awamnya benar ilmu agama. Jadi hati-hati kita masalah ibadah ini kayak apa ilmu zahir kita pasakan. Nah bujur sudah kita ibadah sempurna di fikih kita, tasawufnya kayak pemulang ada hati riya, ada hati mahayabang, ada hati cinta dunia, itu maulah amal ibadah kita nih nol. Ada ujub rasa bangga ya ada nol amal ibadah tabakar. Hanggih Allah mengatakan ya Rabbi makna amal, ya Allah ya Tuhanku kami kada bisa amal. Wa kasbuna kullu zalal, apapun amal ibadah kami cacat terus ya Allah, ada terus kurangnya, ada terus anunya kada pasnya. Nah wa kasbuna kullu zalal, tapi ya Allah kami punya pengharapan kepada Engkau agar Engkau maafi kami,
Engkau terima ibadah kami dengan kasih sayangmu, dengan rahmatmu, sehingga kami selamat dunia dan selamat akhirat. Ujar ulama tadi kan. Nah itu jadi artinya apa tadi? Bahwa ibadah itu supaya Tuhan maras. Sambil kita menuntut ilmu, niat kita menambah-nambah apa yang kurang dalam ilmu kita keseharian ini, sambil kita mengamalkan, mudahan kita selamat itu. Jadi pian dalam kitab fikih itu ada orang tuh kada tahu jar, kada dimaafkan. Kenapa? Karena inya berada di suatu daerah nang di situ banyak tuan gurunya. Kenapa kada batakun? Ada masalah fikih itu kayak itu pian. Ada masalah fikih itu kada tahu, dimaafkan karena masalahnya ngalih benar, walaupun para ulama tapi masalahnya pelik benar, dimaafkan. Ada juga kayak itu. Jadi ada level-levelnya. Bila kada tahu dimaafkan, memang ada. Ada juga kada tahu, kada dimaafkan apabila inya berada di antara para ulama. Artinya banyak aja tuan guru yang sanggup menjawab pertanyaan itu. Nah, ada juga walaupun ada ulama yang di rumah tuan guru misalkan kada tahu, dimaafkan. Kenapa? Masalahnya ngalih benar Bang aja. Nah kayak bab sujud sahwi bisa kita tak salah-salah itu dimaafkan karena masalahnya pelik. Jadi agama itu kada membebani juga lah kita nih. Jadi bila agama itu mewajibkan kita menuntut, pasti kita kawa menggawi. Jangan beralasan aku sibuk, aku mau urus anak, aku mau urus harta, aku mau urus gawian. Jangan. Alasan kita itu kada diterima Tuhan. Karena beban dalam syariat ini sanggup ya kita menjelaskan. Nangaran wajib itu apa? Tauhid. Sifat 20 na wajib, 20 mustahil, 1 na jaiz, 4 nang wajib bagi rasul, 4 nang mustahil bagi rasul, 1 nang wajib bagi rasul. 50 ha? Ada pulang tauhid beburung katanya. 1 kali belajar langsung gugur kewajiban kita. Ngapa tauhid beburung? Yaitu kita meyakini Allah Ta'ala itu maha sempurna, apapun kesempurnaan itu sifat Allah. Kemudian mustahil, Allah Ta'ala itu punya kekurangan, apapun sifat kekurangan mustahil bagi Allah. Beres tauhid kita ada, fardu ain kita gugur sudah, fardu ain. Tauhid beburung katanya. Bila hana tauhid nang rinci ya tadi. Tapi jadi guru sekumpul hari Ahad tadi di YouTube ujar sidin nangaran amal ibadah itu sidin lain-lain pahalanya. Bagi dengan orang nama gawi sidin, artinya makin alim seseorang makin kenal pahala. Contohnya sidin orang ahli masak. Nah, bermasakan bilang itu memasaki nyaman terus bilang itu masaki. Nah, akhirnya ngintu kada bermasak, kada nyaman orang hantar makan orang. Nah, jurang nih haratnya jurang nih anunya, kalau jurang nih rampah-rampahnya loh kok sidin ini bisa apa nyuto maracik-racik anu barang racikakan lo pian, racikakan lo rampahnya karena orang menggawinya, karena sesuai kan ukurannya kayak ini ukurannya kayak takarannya pian maturakan lo karena orang menggawinya gawi ya biar dimakan tatap kada nyaman. Nah di setangannya juga sakalinya ajar kamu kada tangan umanya si Ano toleh mau ada tangan umanya si Ano aja menggawi ini kada nyaman masakan ada loh kayak itu aja kita kan pada bumbunya dipadahkan dah, dirasikakan dah, manggawi orang lain tatap kada sama lawan masakan nang sidin tadi. Nah kayak itu aja guru sekumpul juga orang beribadah itu ada nang gawiannya sama gawiannya tapi kualitasnya beda. Nah nang maulah berbeda itu ada ilmu. Maka kita ini kada sia-sia talapi lapis ilmu kita, makin baharat amal kita. Saya kong lapis 2, kong lapis 3, kong lapis 10. Nah lapis 10 ini raharat nih nilainya. Itu nah kita juga ban balap lapis tuh mana? Nah paku sampai piko paku lo kada mempan lo mana? Kada kemana nambusnya karena benih balap lapis itu logika Jepang lah. Ya, artinya kan munkawa kayak itulah. Artinya tadi kan amal ibadah kita nih harus banyak ilmu, walaupun ilmunya tak lapis, makin kuat ilmunya makin harap sama ibadahnya, tahan benting loh nah begitulah. Maka kita kada sia-sia rajin menuntut ilmu, pasti ilmu itu akan kita manfaatkan, kita amalkan, kita gunakan untuk keseharian kita. Para hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah, maka begitulah pandangannya. Jadi kita tadi beramal jangan dipandang amal kita mengharap mudah Tuhan marah sama kita, karena modal masuk surga adalah kasih sayang Allah Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bercerita, ujar Nabi, hanya haja aku didatangi malaikat Jibril. Ini bulik dari Jibrilnya sudah. Mana Jibril itu kantornya? Kantor Jibril itu di atas langit. Nah, jadi kantor Jibril di atas langit. Jibril sudah bertugas ini turun ke dunia, datang kepada Nabi Muhammad, habis tugas bulik pulang kantor sidin di langit kantornya. Nah itu hanya dia Nabi Jibril datang aku nah bagaimana ilangi aku.
Ujar Jibril, wahai Nabi Muhammad, demi Allah yang mengutus sampean membawa kebenaran sebagai nabi, ada seseorang hamba daripada hamba Allah Ta'ala, dia telah beribadah selama 500 tahun. Inya beribadah di atas gunung. Gunung itu pulang dikelilingi oleh lautan. Artinya kata kamu mana ibadah aja. Lalu Allah Ta'ala keluarkan di gunung itu mata air nang tawar. Aturannya kan amun gunung dikurung oleh banyu laut, maka banyunya masin. Ternyata banyu di gunung ini tawar, nyaman dikinom. Nah, di bawah gunung tadi ada pulang pohon buah, menghasilkan buah. Setiap hari pulang keluar buah-buahan, dimakan buah itu. Jadi rezekinya terjamin sudah, nginom kawa, makan kawa. Nah, tempat di situ pulang nyaman berteduh. Nah, apalagi dicari ibadah lagi. Nah, ada pikiran bisnis likinya, ibadah aja di atas gunung tadi. Nah, pokoknya fasilitas lengkap, artinya kan habu udu sadaban, tinggal menggunakan jadi lagi. Lalu karancangan ibadah 500 tahun ibadahnya diberi Allah Ta'ala kabul doa. Ya Allah, ulun minta lampian mewafatakan ulun parahatan sujud, dan ya Allah jangan sampai ulun dimakan tanah. Artinya awak ini kan jasad ini kada hancur, parahatan sujud wafat dan kada hancur, kada dimakan tanah apapun atau cacing kenapa jangan ada nama makan. Pokoknya awet awaknya nih utuh, sautuh-utuhnya. Nah, lain ngaran utuh orang nih. Nah, 10 tahun udah mati, tapi utuh aja lah. Nah, 50 tahun udah mati, tapi utuh, disirkannya utuh kan. Ada gini, dasar kada mau hancur. Nah, ini tuh kan. Lalu Allah Ta'ala kabulkan doanya. Paratan sujud, wafat si hamba tadi. Dan jasadnya kada mau hancur, kada marikit ke tanah. Nah, sujud, kada kayak orang hidup, kada mati sudah. Sampai ujar Jibril, wahini na ulun ya Rasulullah, bila mendatangi pian taliwati tempatnya itu ada masih dicongkong orangnya sujud kayak apa nih gunungnya nih misterius, di mana keadaannya lah, tengah lautan itu gunung kada ada apa-apa kamu nginto kira lah. Ini di mana kan gunungnya tak. Lalu Jibril, ulun ya Rasulullah dapat bocoran. Nah, ada bocoran. Ya bisa kan malaikat Jibril itu diberitahu bocoran. Nabi Muhammad bisa juga kan dapat bocoran. Artinya apa yang akan terjadi di masa akan datang. Bocoran katanya. Kaina si orang nang mati pada tang sujud ibadahnya 500 tahun gini. Kaina inya dibangkit Tuhan, dihidupkan Allah Ta'ala di negeri akhirat. Lalu menghadap kepada Allah. Lalu setelah dilihat ibadahnya 500 tahun, Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, wahai para malaikat, masukkan hambaku ini ke surga dengan kasih sayang. Aku maras lainnya, aku sayang lainnya, masukkan ke surga dengan kasih sayangku. Itu Allah Ta'ala berpesan kepada para malaikat. Sekalinya komplain, komplain saja, PD salahnya nih, merasa 500 tahun pang. Gak ada tiga bina lain ibadah jam 100 tahun. Kita di kampung ini kan macam-macam lah. Kadang bebacaan, kadang santai, kadang guring, kadang bakawan, kadang begawi kan. Mau lah ibadah terus dah, ada tahan dah. Macam kita nih kan, ada nama hiau loh nih. Aku nak itikaf aja, mengamani kaum di masjid. Hanya dua saja, ada nama hiau dah. Untuk tolong aja, tahu. Nah lain aja, tak kau aja. Pian aja nolongi, nah lain bisa. Tak keluar pada masjid. Ada kau kita hendak nambah ibadah terus. Ada kesibukan, diam di kampung bang kita nih, pasti berurusan sama manusia. Dia mau hendak nampun seorang aja, orang ada ditolongi. Ada saatnya kita menolong, ada saatnya kita ditolong. Itulah kita hidup bermasyarakat. Amun surangan terus, kawakah mati mandi surangan. Nabuk kubur surangan, kawakah? Dah kawak. Harus kita bermasyarakat hidup, loh nih. Nah itu. Lalu apa? Inya surangan deh, kada ada berusaha manusia. Jadi pede bener nih, 100 tahun beribadah. Ya Allah, ulun masuk surga dengan amal ibadah ulun. Nah, 500 tahun pang menggiling lo kan ibadah 500 tahun. Oh kayak itu kakandakmu je Tuhan. Ayo malaikat ukur ibadah hambaku nang 500 tahun gini dengan kenikmatan yang kuberikan kepadanya. Ukur. Nah, diampar kan ibadahnya diampar.
kayak pak ibadah tuh diulah kayak bener, nah diampar panjang benar. Nah nikmat Tuhan pun diampar juga panjang juga. Sekalinya hanya nikmat mata, nikmat mata kau melihat, nah, mata bincela bebijim guring kan, nikmat mata jahanyar kau melihat. Di ukuran ibadah setahun tak banyak nikmat mata. Nah takor soalnya kata kawa nikmat Tuhan ganal pada ibadah nomor setahun tadi, belum nikmat yang lain lagi, makan minum sarabaan, berjalan berhinak. Nah mata hanyar kalah dah. Akhirnya apa? Nah nikmatmu ada lagi, ibadahmu ada lagi kam pacang membayarin nikmatku aja kada lunas takor sudah ikam apa. Nah wahai para malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam neraka karena ini di ibadah. Tak kau surga lawan kan janjinya kayak itu, bila beramal saleh surga balasannya. Kayak apa surga mungkin ada masalahnya. Nah masukkan ke neraka tuh hukum syariat kayak itu kan, hukum Allah Ta'ala kayak itu. Pair ruang nah di pair ruang baku ciak kan, untung baku ciak juga kan ada di hati ini sangka baik lawan Tuhan. Ya Allah ya Rabbi, dengan pian sayang lawan ulun masukkan ulun ke surga. Nah jadi kata kamu mudah amal ibadah ulun bermudah kasih sayang pian aja ya Allah, masukkan ke surga ya Allah. Nah nyar ayo malaikat ya Tuhan bulikakan inya. Nah hadapakan pulang kayak apa hambaku, siapa menciptakan ikam ini ada apa-apanya, aku menciptakan dari nol ikam jadi manusia. Siapa menciptakan? Pian ya Allah ya Tuhanku. Nah berarti aja Tuhan ikam masuk surga dengan amalmu kah, dengan rahmatku kah? Inggih ya Allah, mun masuk surga pian juga maras lah ulun, amun pian kada maras ulun kada ada artinya ya Allah. Nah siapa mau tahan ikam ya Tuhan ibadah 500 tahun itu, siapa mau modeli ikam jadi petanaga, nama beri petunjuk, nama beri tenaga, nama beri kawa ikam ibadah, siapa mengawakan, siapa nama menempatkan ikam dari gunung ikam ibadah kada terganggu ibadahnya, siapa memberikan rezeki pulang air yang tawar padahal banyu lautan masin seberatan, siapa memberikan makanan buah-buahan itu berbuah terus setiap hari setahunan ikam makan gak ada kelaparan, siapa mencabut rohmu ikam patang sujud, siapa pian ya Allah. Nah benar modalmu sanya nyampunku ya Tuhan, ikam ada di muda apa-apa, semua itu karena aku sayang lawan ikam ya Tuhan. Amun aku kada sayang lawan ikam parai dah. Nah iya ini mudahan kita disayang Allah Ta'ala loh kawas yang berjamaah lah juhur ke masjid guring deh orangnya dengar kaum ajan tak bangun apa memparapas kapal uduan habis minyak nukar lo atau minjem sebetul kawan kalau atau berjalan betis saja kah betis pak lo asa ke masjid tak berjamaah itu karena Tuhan sayang tuh pian. Nah menggerak hati itu siapa, nah boleh betis kau berjalan itu siapa, Tuhan sayang. Alhamdulillah mudahan seterusnya sayangi Tuhan sampai ke akhirat disayangi Allah Ta'ala loh kan. Imam Maghrib kada mau turun nih kan dudukan pulang itikaf menangkan orang ceramah itu karena Tuhan sayang tuh juga tak lebih sayangnya berarti. Namun nang Imam Maghrib bulik lo ke rumah kan bawa makan minum lo amalan lo di rumah kan isahnya ke masjid berarti sayangnya tak kurang kira-kira lah. Tahuam lah kira-kira ulun juga kira-kira lah dibulih orang ponis lah karena ketulahan. Jadi artinya kan bila banyak amal ibadah macam-macam kita nih amal ibadah dikawakan Tuhan itu Tuhan sayang artinya. Nah, bila dikurangi Tuhan berkurang itu sayang Tuhan, itu logika pang logika ulun walau alam nanti jadi sebujurannya dibulih paling pasti karena masalahnya tuh Tuhan ampun rahasia. Nah begitu jadi kita nih maharap mudahan makanya berdoa biar rahmatika ya arhamar rahimin ya lah bisa berdoa biar rahmatika ya arhamar rahimin. Nah kami pinta nih Allah pian dia beri rahmat kami kau berdoa pian beri rahmat kabul doa kami pian beri rahmat kan biar rahmatika ya arhamar rahimin don udah tinggal orang beheri itu kan bila habis doa sapasal biar rahmatika ya arhamar rahimin kan bagusnya benar supaya jangan ungah kita nih kan karena kita nih bila banyak ibadah lo ungah asa seorang apa ibadah padahal Tuhan nulungi nah itu jadi bulikakan biar rahmatika ya arhamar rahimin linto kisahnya. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah begitulah jadi kita ini disuruh mengaku kita Allah Ta'ala kan syariat jalanakan. Jangan tadi kan aku nijar beramal kah kada kah nya surga toh nah neraka toh tapi aku harap surga pang
orang maharap tuh ada gewian lo. Orang behuma maharap napa dapat benih turun nggak pehumaan. Yalah, orang dapat iwak maharap dapat iwak turun kemana ke padang atau mana ke sungai. Amun nang duduk di ambin, apa aja di ambin, aku maharap dapat benih. Kayak apa benih bisa ambin, bakayakan naik ke ambin atau iwak karabangan naik ke ambin bisakah? Nah, artinya bila ada usaha, ada harapan. Amun kada ada usaha, ada harapan, itu mah hayal ngarannya lah mana. Jadi usaha dulu hanya mengharap. Tolong kita orang belajar nah, beran aku lolos. Wah bilang kok benar baca buku lo kan bilang biak kawa guring lagi, beran aku lolos aja. Isok tes aja, beran aku lolos aja. Bimat mencari-cari soalnya kalau ada bucuran-bucuran lo kan mencari-cari supaya mudah menjawab. Nah usaha benar tumbang lahai lo. Pak usaha dijananakan hanya mengharap. Kayak itu nah buju mengharap. Amunnya kada ada usaha mengharap itu mahayal ngarannya. Nah jadi bedakan antara mengharap dengan menghayal. Kemudian kita nih orang nah ahli mengharap, bukan orang ahli menghayal. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di depan kalian nanti di akhirat itu ada rintangan yang besar. Tidak ada bisa yang melewati rintangan itu orang yang dibebani dengan dosa-dosa kecuali dia susah payah. Itulah rintangan yang akan disiapkan Allah Ta'ala setelah kalian mati. Napa-napa masuk kubur, napa di kubur itu pertanyaan macam-macam. Napa cang bangutani, napa cang maancam, napa cang mengganas-ganasakan kepada si hamba di dalam kubur. Imbah kalau di kubur pulang, dihalau pulang, tuhnya benar di padang mahsyar itu kan kepanasan, kehausan, kelaparan, berarti lanjang orangnya. Nah imbahnya pulang dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala, disidang pulang. Ini nih ya Nabi rintangan yang berat ya Nabi. Jadi kita di dunia ini kayak apa aja lapahnya di dunia, amanganang ke akhirat lebih lapah di akhirat lagi. Lapahnya aja berhuma berpanas di pahumaan gini, menyatakan pada mahsyar panas pada gini loh kan. Nah lapahnya bagawi mencari akan anak bini usaha apa nih makanan none nafkah, karena di akhirat lapah pada gini lagi. Itu kita di dunia ini kan lapah-lapah dunia ini kada ada artinya dibanding lapahnya dalam kubur, lapahnya di akhirat. Maka kita siap-siapakan sebelum masuk kubur kita amal soleh dibanyaki supaya nyaman kita mengitik karena di kubur loh kan. Nah supaya nyaman di akhirat mengunyor ke surga dengan banyaknya ilmu dan amal soleh. Nah maka tak gantung kita juga nyaman sakitnya kita di alam kubur, nyaman sakitnya nanti kita di padang mahsyar menuju ke surga Allah Ta'ala. Itu harapan berdaan. Nah bila kita yakin ini terjadi, pasti kita akan berusaha untuk meringankan ini. Nah bila kita berusaha, nanti akan diberikan Allah Ta'ala hasilnya. Karena kita percaya bang, kan ada orang tuh di Kutani udah percaya, dustaimun ada aja, ada harapan kayak itu. Pak berhadapan hanya tahu loh kan, tapi kalau luan tidak tak lagi memiliki. Nah itu tuh kita nih. Jadi kita bila mahawayakan lawan janji-janji agama nih, lalu kita menganggap sepele, nyesal karena belum ke akhirat dikubur nyesal di kita. Belum dikubur, waktu angak-angak kan dak lagi apa-apa. Kan angak-angak sudah kan, dak lagi beramal. Timbul dilihat di mata lagi. Aku waktu sihat ya jangannya rajin behari. Kakawanan rajin-rajin beribadah, beramal saleh, berjamaah, menuntut ilmu. Aku behari bilang santai ya, berdirihan di mata. Jangannya kawa aku sihat pula aku betaubat aku. Kemudian aku nasihat, bila aku sihat aku langgir terus, kamu masjid terus pokoknya. Nah, dasar aja ibah sihat, kamu masjid betaros pulang. Nah, jangan kayak itu lah. Jadi bila berjanji di hati itu bujurakan pokoknya. Aku sihat, aku rajin ke masjid. Pak sihat, dasar bujur juga aja ke masjid. Nah, tambahi lagi nuntut ilmunya pulang. Kalau ibadah kita tuh masih luput loh kan kita menangat tuan guru kisah lalu tahu nama nang kana nama nang luput. Itu harapan kita kan. Nah itu mudah-mudahan kita semuanya diberi Allah Ta'ala petunjuk dan pertolongan untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Itu begitulah. Karena kita ini kalau dunia kalah kita sakitannya, dunia kita di dunia nih itu hanyalah di dunia aja menderita kita. Tapi kalau di akhirat kada pasti kita menderita. Bisa aja penderitaan di dunia nih maulah kita jadi di negeri akhirat jadi pahala nang gendal kan. Jadi ikam sabar beri di dunia. Walaupun ikam cangkal untuk ilmu, walaupun ikam cangkal beramal ibadah, tetap rezekimu pas-pasan. Sabar ikam di Tuhan di dunia beri. Sekarang nah pahalanya kayak ini. Kayak sekalinya pahala orang miskin di dunia. Sugih di akhirat salahnya hanyar tahu loh kan. Nah jadi kita nih sangka baik ya loh Tuhan. Jangan kita beramal aku cuma melakukan aja amalan sugih dan apa subhanallah bin subhanallah subhanallah bin subhanallah astagfirullah. Setahun dah aku aja beli juran amalan itu hari aja sugih di akhirat sugihnya karena itu jangan sangat jahat ke Tuhan loh kan.
Bila sugih alhamdulillah syukuri, bila kada sugih yakin dia Tuhan tuh kada berdusta loh, karena ada aja karena fadilatnya kita dapat di dunia, dapat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang kita baca, semoga Fatihah berbudi pesan, semoga kita selamat dunia akhirat, diberikan Allah Ta'ala petunjuk selalu untuk istiqamah dan kebaikan fi khair wa lutuf afiyah ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina abwabar rizqi wal khair wa abwabar rahmati wa abwabal barakah wa abwaban ni'mati wa abwabal maghfirah wa abwabas salam wa abwabal quwwati wa abwabas sihah wa abwabas salamati wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wasrif anna syarra dunya wa syarra akhirah ghafara lana bi rahmati Allahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina waghtub bina wahfadna wansurna wa farrij anna wa an jami'il muslimin. Allahumma kfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma firna ma akhtana wa ma ta'ammadna wa asrarna wa ma'lanna wa ma anta a'lamu bina anta antal muqaddim wa antal mu'akhir anta lana wa li walidina wa masyayikhina wal muslimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا